Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Kiralah bayaralah masya. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. I worship You, Lord Jesus. Dengan sayangmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu.
sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Dia ada di tengah-tengah setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini sebagai ungkapan cinta kita di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa
atmosfer di tempat ini. Supaya setiap orang boleh merasakan hadirat Tuhan dan mengundang Engkau untuk mulai bekerja di dalam kehidupan kami. Menyadarkan kami bahwa kami tidak sendiri, tetapi Engkau ada di dalam kami. Oleh karena itu kerap kali Tuhan kami melupakan itu. Kami terlalu gegabah. Kami terlalu terlena. Dengan segala masalah membuat kami takut dan menjauh. Dengan segala berkat dan pujian membuat kami semakin mabuk dan melupakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, adalah lebih baik kami duduk diam di rumah-Mu untuk menikmati hadirat di depan takhta-Mu. Engkau urapi setiap kami. Kau berikan hati kepada kami untuk tetap mengasihi-Mu hari demi hari, karena kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Di mana semua akan terjadi, dan ketika Kau memanggil nama kami, di situ kami akan berada. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan selama kami di bumi ini, kami harus bekerja, membangun, mengokohkan kerajaan-Mu, yaitu gereja-Mu. Sebab itu Tuhan, yang akan membawa kami, dan upah itu bukan di bumi saja, tetapi sampai ke anak cucu, sampai kepada kekekalan. Engkau memberikan kekuatan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, bahkan yang ada di setiap kota, di mana di gereja kami melayani. Termasuk saudara kami Tuhan, Ibu Lili juga, yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan, Kau tahu segala beban, segala persoalan yang dihadapi, bahkan oleh anak-anak-Mu di tempat yang lain sekalipun. Mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang ketakutan mengalami masa depan. Buat mereka datang duduk diam di bawah kaki-Mu. Biar ada ketenangan, kekuatan, dan damai, dan pengharapan, dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara. Semakin hari semakin dekat kita dengan Tuhan. Ini bukan hal yang kita harus anggap rutinitas. Tapi hal ini harus kita sadari. Ketika kita bangun pagi, itu semakin dekat kita dengan Tuhan. Semakin satu hari lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Sehingga kita harus berpikir, apa yang harus aku kerjakan untuk menegakkan kebenaran, untuk membangun rumah Allah, untuk menjadi berkat saudara. Sebab kita diberi otoritas oleh Tuhan. Kita sepertinya saudara dititipi tubuh ini, dan kita diberikan kepercayaan untuk menjaga otoritas. Kita tidak pernah memiliki tubuh ini saudara. Tapi tubuh ini adalah milik Tuhan. Menjadi rumah Tuhan. Yang diisi oleh Roh Allah dan firman-Nya. Dan kita diberi otoritas untuk memasukkan atau menolak. Sebab itu kalau kita ingat di dalam kitab-kitab termasuk Kolose pasal 3. Jelas otoritas itu diberikan kepada kita. Dikatakan matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Berarti kita diberi otoritas untuk mematikan yang namanya duniawi, percabulan, percinahan, saudara, dan sebagainya. Diberi otoritas untuk mematikan. Bukan kita berkata Tuhan matikan. Tapi kita diberi otoritas untuk mematikan itu. Berarti kita adalah penjaga hidup dan pikiran dan diri kita ini. Untuk mengizinkan
Menghidupkan duniawi atau mematikan. Untuk memasukkan atau mengusirnya. Demikian dikatakan saudara. Buanglah. Buanglah. Yaitu dikatakan kejahatan, fitnah. Berarti kita diberi otoritas untuk membuang segala kejahatan yang ada di dalam dibuang. Yang ada yang hidup di dalam diri kita. Duniawi dimatikan. Apalagi yang dari luar. Kita harus tolak. Seumpama saudara. Kalau kita tahu rumah kita akan didatangi penjahat. Apakah kita izinkan dia masuk? Kalau rumah kita mau didatangi pencuri. Apakah kita mau buka jendela itu? Ataukah mungkin kalau ada seorang yang ingin merusak rumah kita. Apakah kita diamkan? Tentu kita mengusirnya. Itulah saat ini kita ini diberi otoritas oleh Tuhan seperti itu. Untuk menjaga, saudara, supaya hidup hati pikiran kita. Supaya bersih. Kalau ada yang rusak, ada yang tidak baik dibuang. Ada yang tidak baik mau masuk, ditolak. Bukan diizinkan. Saya punya satu pengalaman, saudara. Ini cerita tentunya saya jarang untuk menceritakan ini. Tetapi saya akan ambil potongan-potongan saja. Saya awali saudara. Kalau kita percaya adanya Tuhan. Kita tentu juga percaya. Ada iblis juga, ada setan. Itu ada. Karena yang memberi kekuatan kehidupan Tuhan. Yang merusak iblis. Dan yang membuat kita, saudara, bisa lebih dekat dengan Tuhan adalah mengusir, menjauhi iblis itu. Jika kita mendekat iblis, kita menjauhi Tuhan. Jadi kalau kita, saudara, percaya adanya Tuhan, kita mau tidak mau juga percaya adanya setan. Hanya tinggal kita menang atau kalah. Karena Yesus diperhadapkan hal yang sama. Dan dia menang. Tetapi kita tidak perlu takut. Dengan hal setan itu. Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Kita hanya menjaganya. Saudara. Ini berulang-ulang kejadian dalam hidup saya. Yaitu perjumpaan. Sesuatu yang Tuhan tunjukkan. Tentang utusan iblis. Utusan iblis. Saya tahu sekali saudara. Pernah saya tulis di buku. Atau mungkin tidak komplit. Dulu sekali sebelum gereja. Satu penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Ada 2 malaikat yang ada di rumah saya. Yang satu menjaga keluarga saya. Dan anak saya yang masih kecil, dia duduk di depan pintu kamar. Sedangkan yang satu, saudara, ada di atap. Bukan di atap ini, tapi di atas lah. Dan kemudian bersuara kepada saya, bahwa utusan iblis akan datang. Mencoba mengacaukan, merusak. Tapi dikatakan, kamu tenang saja. Kerjakan bagianmu. Gak usah kamu lihat kiri kanan, kerjakan aja. Karena itu, kata malaikat satunya, adalah bagian saya untuk mengusirnya. Bagianmu tetap kerjakan bagianmu. Saya kerjakan bagian saya. Dan kemudian saya melihat betul saudara. Sesosok kurang lebih tingginya 180-an. Badannya atletis. Ya,
Dia pakai pakaian yang serba hitam. Tiba-tiba dia melayang saja. Dan dia mulai berdiri di antara jendela dan rumah saya. Dan dia melongok kiri kanan, saudara. Ketika melongok kiri kanan, dia tidak melihat adanya anak saya. Karena di dalam kamar ada yang jaga. Setelah dia melihat kiri kanan, saya sedang bekerja. Saya melihat tapi disuruh tetap kerja. Saya tetap kerja. Tiba-tiba, saudara, dia melesat keluar. Hilang. Dan suara itu berkata, kalau dia masuk, aku yang akan tangkap. Gitu loh. Kamu kerjakan bagianmu. Sekarang dia pergi ke rumah. Dia tunjuk si A. Yaitu di tempat di mana kami adakan persekutuan bersama. Ya termasuk salah satu wakil saya lah. Walaupun bukan wakil sesungguhnya. Dikatakan dia ke rumah sana dengan seorang pelayan Tuhan. Dia sedang merencanakan untuk menguasai tempat itu dan menghancurkan rohanilah melalui perpecahan. Saudara, saat ini si A, si B, si C ada di situ. Saya telepon teman saya bilang, coba kamu ke sana, cek betul enggak si A, si B di situ. Ternyata benar. Dari sini saudara, akhirnya Tuhan memberikan kepada saya bahwa tempat engkau melayani akan diporak-porandakan melalui perpecahan dan sebagainya. Dan melalui orang-orang di sekitarmu. Tapi dikatakan, nggak masalah. Sudah waktunya kamu harus hidup dalam kasih. Nggak usah bertengkar. Tinggalkan tempat itu. Karena Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik. Dan benar apa yang terjadi saudara. Dan orang itu ada di sana, si A, si B ada di situ. Dan semuanya persis. Dan ketika besok ada persekutuan, hari besoknya tidak ada persekutuan. Karena dari perumahan itu hanya rumah dia semua. Semua kaca-kaca, karena dia rumahnya sudut, pecah semua kacanya. Yang lain tidak ada. Dan genteng-gentengnya saudara, itu tersusun seperti orang bangun atau masang genteng baru. Tetapi atap solahatnya hilang, tidak tahu kemana. Sedangkan rumah kiri kanan gak ada. Saat itu saya melihat itu saudara dan saya tahu Allah bekerja. Sayangnya teman saya ini dulunya tidak menyadari bahwa itu ada sesuatu. Sehingga dia katakan, oh gak apa-apa. Gitu loh. Karena Tuhan ingin memberkati kita lebih. Karena pikirannya selalu berkat. Dia gak tahu ada pikirannya harus menjadi berkat, saudara. Seseorang yang hidupnya tidak ingin menjadi berkat, hanya mengejar berkat. Maka dia tidak mungkin bisa berbuat baik. Dan kejahatan pasti akan masuk dalam hidupnya. Kalau seseorang selalu ingin menjadi berkat, pasti hidupnya selalu ada kebaikan. Kita lihat dulu firman Tuhan, saudara. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam, saudara, itu artinya kita harus menjadi berkat. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat hidup kita, maka tidak ada gunanya hidup kita di dunia.
mengejar berkat, saudara, itu harus tanda petik juga. Kita boleh usaha. Tetapi kalau mengejar berkat lebih indah kalau kita ini, saudara, menjadi berkat. Karena orang mengejar berkat, belum tentu dia menjadi berkat. Tapi kalau orang menjadi berkat, pasti orang itu adalah berkat itu sendiri. Sehingga apa yang dipegang, apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, Allah turut bekerja di dalamnya. Ini sesuatu yang baru yang harus kita pikirkan. Terus kita lihat ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki tiang. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sampai di sini dulu. Jadi kita harus menjadi terang, artinya saudara, menjadi teladan bagi yang lain. Hidup itu harus menjadi teladan. Nah kalau kita saudara tidak menjadi teladan, berarti semua orang hidup di dalam kegelapan. Makanya kita tahu saudara bahwa tema tahunan kita 2023 itu masuk dalam dimensi Tuhan. Masuk dalam dimensi Tuhan. Karena dunia punya dimensi sendiri. Yang tidak mungkin, ya tidak mungkin. Dimensi Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dimensi dunia berkata, kalau kamu jahat, kita balas kejahatan. Dimensi Tuhan, orang jahat sama kita balas dengan kebaikan. Dimensinya beda. Saudara. Sebab itu saudara kita tahu juga resolution kita tahun 2023. Kita harus menjadi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika kita menjadi terang, saudara, orang akan bisa berjalan dengan baik, saudara. Itu menginspirasi banyak orang. Tetapi kita lihat dulu ayat yang di bawahnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi kita tidak perlu menunjukkan kerohanian kita. Agamawi kita. Kegiatan agamawi kita. Doa-doa kita yang panjang, pakaian-pakaian rohani, saudara. Bahasa-bahasa rohani. Tapi kita harus menunjukkan melalui perbuatan baik. Banyak orang memakai bahasa rohani yang indah. Pakaian rohani, jabatan rohani. Tapi perbuatannya tidak baik. Sebab itu Tuhan tunjukkan melalui kisah itu. Bagaimana di tengah-tengah persekutuan yang indah. Ada orang sakit sembuh. Anak yang dalam kandungan mati. Lahir mati bisa hidup kembali. Waktu itu saya di situ saudara. Bisa terjadi juga hal seperti itu. Perpecahan, pemberontakan. Kenapa? Karena saudara, kita tidak pernah mau mengisi hidup kita dengan kebaikan. Ingat saudara, bahwa Tuhan ingin selalu kita berbuat baik. Ada begitu banyak, Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang direncanakan Allah sebelumnya. Ada begitu banyak kata-kata yang seperti itu. Jadi kita ini bukan buatan dunia. Walaupun kita ada di dunia. Tapi buatan Allah. Allah. Tetapi Allah membuat kita melalui firman Yesus Kristus. Itu Tritunggal, saudara. Untuk apa kita ada di dunia? Melakukan kebaikan.
yang sudah direncanakan Allah sebelumnya. Hal ini saya mau terangkan satu rahasia yang menurut saya rahasia yang cukup besar. Saudara, kita lihat dulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa kita sadar bahwa Allah turut bekerja. Jadi kita nggak sendiri. Dalam segala sesuatu apapun untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang berguna mendatangkan kebaikan. Bukan kejahatan. Bukan perpecahan. Ketika kita berbuat jahat, Allah nggak di dalamnya. Walaupun kita pakai macam-macam atribut rohani. Walaupun kita doa puasa. Walaupun kita ditumpang tangan. Saudara. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan itu berguna dan perbuatan baik. Allah turut bekerja. Karena itu masuk di dalam rencana Allah. Dikatakan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pasti harus berbuat baik. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Efesus pasal 2 tadi jelas saudara. Dikatakan, saya tidak membuka ayat itu. Dan kita tahu juga sekarang saudara, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak roh-roh jahat. Yesus mengatakan, saudara, bahwa ketika seseorang sudah dibersihkan, tapi hidupnya, rumahnya, hidupnya bersih. Sudah percaya, tapi kosong. Tidak ada perbuatan baik. Tidak ada rencana baik. Saudara. Maka dikatakan setan yang sudah diusir keluar. Dia melihat rumah itu kosong. Kenapa kosong? Karena Allah tidak turut bekerja. Kenapa Allah tidak turut bekerja? Karena tidak ada niat untuk berbuat baik. Kalau selalu ada niat untuk berbuat baik, untuk berguna, Allah turut bekerja. Maka setan itu, saudara, membawa 7 roh jahat yang lebih jahat. Kenapa tidak dikatakan cuma setan, tapi roh jahat? Sehingga orang itu bertambah buruk, bertambah jahat tentunya. Ingat kata-kata roh jahat. Kita selidiki dulu kata roh jahat. Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Jadi memang sudah jahat satu itu roh jahatnya. Tambah yang lebih jahat. Daripadanya dan mereka masuk ke dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Bukan hanya sakit, bisa macam-macam, bisa nggak sakit, saudara. Tapi yang pasti lebih jahat di hatinya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Hamba yang jahat. Selalu ada kata jahat, saudara. Hidup ini anugerah. Saya jadi pendeta itu anugerah. Saya dihamba Tuhan anugerah. Saya diselamatkan anugerah. Tapi ingat, memang anugerah. Tapi kalau jahat itu bukan anugerah. Saudara. Jahat itu berarti kita berbuat sesuatu. Padahal sudah anugerah. Jadi pendeta anugerah. Tapi bisa berbuat jahat. Karena tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan berbuat baik. Jadi kalau kita bicara anugerah terus, ya bisa jadi hamba Tuhan, diberkati, dipakai Tuhan, bisa mujizat anugerah, tetap jahat. Karena tidak mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan pasti, saudara, namanya kasih itu pasti memberi, berkorban. Nah kita coba menerima anugerah. Itu perbedaannya. Dan kalau orang itu bertambah jahat, satu-satunya saudara, orang itu harus belajar berbuat baik.
supaya Allah turut bekerja. Katakan amin dulu. Bukan hanya berdoa. Makanya di gereja cuma dengar, diberkati itu bagus. Tapi kalau tidak diajar berbuat baik, berarti Allah tidak turut bekerja. Satu contoh, orang yang sudah dirasuk roh jahat, saudara akan disembuhkan sama Tuhan. Dan menjadi orang yang jadi baik. Kita lihat dulu Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Makanya saudara, namanya Maria Magdalena ini memberikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Ingin berbuat baik lagi. Kalau kita sudah dilepaskan, kita jadi orang Kristen, mungkin kita sudah disembuhkan atau mungkin ada roh jahat 7 lebih jahat sehingga kita menjadi jahat dan kita dilepaskan. Ingat, harus punya rencana dan berbuat sesuatu yang baik. Nanti saudara, kita memilih orang-orang, saudara, Tuhan memilih orang-orang selain punya iman, selain punya roh. Tapi Tuhan ingin juga orang itu terkenal baik juga. Banyak orang bisa pasar roh dipilih satu syarat dari gereja-gereja tertentu. Kita nggak ada gitu. Punya iman jelas, betul kan? Punya Roh Kudus harus jelas, mau berbahasa nggak berbahasa harus belakang. Tetapi bukan soal bahasanya. Buah rohnya terkenal baik. Buah roh itu ada kebaikan. Karunia tidak ada kebaikan. Mujizat. Itu karunia. Makanya kita lihat dulu Kisah Rasul 6 ayat 3. Ini nanti akan saya perjelas di ibadah Minggu. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ya kenal baik toh. Penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tapi di bawahnya juga ada yang penuh iman. Jadi orang yang penuh iman bisa melakukan mujizat. Memindahkan gunung. Orang penuh roh. Bisa karunia-karunia roh. Waduh macam-macam. Orang punya hikmat bisa mengatur. Kalau enggak ada terkenal baik. Tuhan ngomong enyalah kamu. Kalau enggak terkenal baik berarti jahat. Karena baik sama jahat itu bertentangan. Kalau enggak baik pasti jahat. Kalau jahat pasti enggak baik. Amin. Jadi disinilah saudara. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan hari ini. Kita disuruh berbuat sesuatu juga. Nah kita kembali kepada roh-roh jahat ini saudara. Makanya firman Allah selalu mengajarkan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu karena roh Allah turut bekerja. Amin. Tetapi kalau kita terus hidup kita dalam kejahatan-kejahatan, Injil itu mengajarkan, ajaran Yesus mengajarkan supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh kita, supaya kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, tapi memberkati, karena hidup kita ini harus berbuat baik dan berguna. Jadi bukan agamawi lagi. Ayo kita berlomba-lomba. Mungkin saudara dan saya sudah dijejalin dengan ajaran teologi yang dikhotbahkan terus. Bahwa perbuatan baik tidak membuat kita masuk surga. Tapi karena percaya Yesus membuat masuk surga. Memang. Itu memang benar, gak usah dikhotbahkan lagi. Karena kita sudah percaya. Tapi buah percaya itu harus ada. Amin. Makanya sesuatu orang yang percaya Tuhan, dia masuk surga. Pasti masuk surga. Ketika masuk surga, Tuhan tanya, perbuatan baikmu mana? Halo? Jadi bukan perbuatan baik membuat dia masuk surga. Dia masuk surga karena beriman kepada Tuhan, penuh iman, penuh roh, hikmat,
dan baik. Baik tanpa Tuhan tidak bisa. Kenal Tuhan tidak baik berarti percuma. Betul nggak saudara? Saudara sekolah nggak pintar percuma. Kalau nggak sekolah nggak benih, harus sekolah. Tapi kalau sekolah nggak pintar percuma. Orang harus kenal Tuhan. Tapi kalau kenal Tuhan nggak baik percuma. Bukan saya ajarkan saudara tidak usah kenal Tuhan berbuat baik, bukan. Itu buah. Makanya saudara kita lihat dulu Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yang dalam Tuhan, betul kan? Setuju kan? Yang dalam Tuhan berbahagia dong yang mati. Berarti dia diselamatkan. Gak usah ngomong lagi ini. Selesai? Sungguh kata roh, teruskan ini. Supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Katakan amin dulu saudara. Gereja ini saudara sudah tidak tahu bagaimana kita. Selalu diomongin, kita yang sudah percaya diomongin. Gak perlu berbuat baik, percaya masuk surga. Bukan berbuat baik, itu kita yang sudah percaya diomongin gitu. Lama-lama gereja jadi jahat. Cuma bicara penuh roh, karunia roh, penuh iman, penuh hikmat. Tapi tidak terkenal baik. Makanya tidak dipilih oleh Allah. 7 orang dipilih oleh Allah. Yang pertama terkenal baik. Amin. Bagaimana saudara kalau kita lihat Efesus, gak usah buka. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara ini setan-setan semua. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Dan kalau kita hidup kita jahat terus. Roh jahat itu ada pada kita. Kalau perencanaan kita jahat, pikiran kita jahat, omongan kita jahat, kelakuan kita jahat. Walaupun kita seorang pendeta sekalipun. Maaf, ada roh jahat dia. Tetapi kalau pikiran kita baik, rencana kita baik, kemauan kita baik, ada roh Allah turut bekerja. Katakan amin dulu. Oleh sebab itu saudara, kita diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjaga rumah ini, mengusir perampok yang mau merampok hidup kita, mengisi dengan segala kejahatan yang ingin merusak hidup rumah Allah dengan segala kejahatan, dan yang mencuri damai sejahtera kebaikan itu. Allah berkuasa dalam hati saya, dalam hatimu. Namun Allah memberi otoritas kepadamu untuk mengizinkan memasukkan setan atau menolaknya. Jangan berkata Allah Maha Kuasa, biar aku berbuat jahat nanti Tuhan. Tuhan katakan usir dia, matikan, buang, tolak. Katakan amin dulu. Sebab itu hari ini engkau adalah penjaga rumah Allah. Kita adalah penjaga rumah Allah. Rumah Allah tidak boleh dikotori dengan kejahatan. Mulai hari ini, sucikan pikiranmu. Sucikan hatimu. Segala pikiran jahat yang tidak baik, jangan dipikirkan kembali. Pikirkan yang baik. Pikirkan apa yang aku bisa balas yang baik kepada orang yang jahat padaku. Minimal aku berdoa untuk dia supaya sadar. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari angkat tanganmu. Usir, buang, matikan yang dari dalam kejahatan. Buang segala kejahatan, kata-kata kotor, kata-kata fitnah. Buang
Kalau kita membuang, jangan lagi memasukkannya. Matikan. Matikan yang duniawi. Matikan yang duniawi. Yang sudah hidup dalam dirimu. Kalau yang dalam aja dimatikan. Apalagi yang luar mau masuk. Saudara-saudara, hari ini roh jahat itu ada di mana-mana. Yesus mengatakan roh jahat. Glory, glory, haleluya. Glory, syukur. Angkat suara. Mari kita masuk dalam dimensi Tuhan. Yang keluar adalah kebaikan-kebaikan yang berguna. Mari jadikan dirimu, gerejamu menjadi inspirasi. Glory. Mari berubahlah hidupmu. Engkau adalah penjaga rumah Allah. Engkau adalah penjaga rumah Allah. Perampok, pencuri, perusak, pembinasa tidak boleh diizinkan masuk. Glory, syukur, 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 haleluya. Mari terus angkat suara. Angkat suaramu. Haleluya. Glory, haleluya. Gila bala-bala-bala, ya lama sikina bala-bala-bala-bala, ya lama. Biar terang itu bercahaya kembali. Dan hari ini segala pikiran, rencana, jahat, perbuatan jahat aku tidak mau lagi menyimpan melakukan. Aku ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Glory, syukur. Terima kasih. Bila malam saya dapat bila malam. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Percaya Tuhan. Berbahagia. Namun segala perbuatannya, cerilanya perbuatan baiknya menyertai dia. Mengapa Tuhan suruh kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Supaya jangan ada roh jahat yang dominan di dalam diri kita lagi. Mengapa Tuhan harus mengajar kepada kita? Di dalam buah roh supaya ada kebaikan. Mengapa di karunia-karunia tidak ada tentang kebaikan? Karunia-karunia yang hebat. Tapi bisa berbuat jahat. Sehingga Tuhan katakan, nyala kamu sekali pembuat kejahatan. Padahal dia punya karunia. Tapi buah roh berbuahkan kebaikan. Terima kasih memberkati umatmu hari ini. Jangan izinkan satu orang pun di tempat ini tidak bisa menginspirasi orang lain, keluarganya. Jangan izinkan Tuhan satu orang pun di tempat ini tidak mau masuk dalam dimensi Tuhan, yaitu tentang kebaikan, bukan kejahatan, bukan yang lain dari roh jahat, tapi lain-lain dari Allah turun bekerja. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Glory, 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 glory. Mari buang, buang, buang kejahatanmu. Segala rencana, rancangan jahat, buang.
ini. Ini awal tahun. Kami akan terus melakukan yang baik. Menginspirasi banyak orang. Orang yang bergereja. Orang yang penuh iman yang melakukan banyak mukjizat. Orang yang penuh roh dan sebagainya. Orang yang punya hikmat. Orang yang melayani. Yang berjumpa dengan bagian agamawi. Berbahasa-bahasa rohani. Tetapi jikalau mereka tidak melakukan perbuatan baik, kami akan bawa di tempat ini. Supaya mereka sadar bahwa perbuatan baik akan menyertai mereka. Dan karena Allah turut bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia perkaraku. Roh Kudus, Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara.